Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, insyaallah pada episode kali ini saya Mahir Muhammad Soleh akan menyertai sahabat sekalian, dan insyaallah kita akan sama-sama membicarakan persoalan ukhuwah Islamiyah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip sebuah hadis yang hadis ini sudah tentu masyhur dan sudah sahabat sekalian ketahui, dan hadis ini terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hamzah Anas bin Malik, pelayan Rasulullah, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang di antara kalian tidak beriman jika belum bisa mencintai saudaranya sendiri sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis ini dituturkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa Abu Muhammad Abdullah Ibnu Abi Zaid, seorang ulama besar mazhab Maliki di Maroko, berkata, siklus kebaikan seseorang itu, dan ini terletak pada 4 hadis. Yang hadis pertama disebutkan adalah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata diam, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan juga hadis di antara tanda imannya, sempurnanya iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah jangan marah. Yang terakhir adalah tidaklah beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah barangkali yang mendorong Imam Nawawi menjadikan hadis tersebut dan dimasukkan hadisnya ini ke dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini di antaranya adalah persatuan Islam dan kasih sayang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dan kita simak bersama-sama dalam hadis tersebut, bahwa betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kasih sayang di antara sesama umat. Karena dengan begitu seorang muslim tidaklah lengkap bila mana ia hanya mencintai dirinya sendiri, namun yang saat bersamaan dia malah membenci saudaranya sendiri, dikarenakan boleh jadi kekurangan-kekurangannya, kesilapan-kesilapannya, bahkan boleh jadi kekurang sempurnaannya pada saudara, sehingga menyebabkan seorang muslim tidak mau mencintai saudaranya tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Islam dengan ajarannya yang universal, rahmatan lil alamin, bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Setiap individu berusaha untuk mengedepankan maslahat ammah ketimbang kebutuhan maupun kepentingan pribadi. Karena pada dasarnya seorang muslim tidak akan pernah bisa hidup dengan sendirinya, dan dia mutlak
hidup berdampingan dengan saudara-saudara yang lainnya, terlebih lagi dengan saudara seagama, saudara seislam. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan pribadi-pribadi yang mencintai saudara-saudaranya, yang dimaksud dengan saudaranya ini adalah bukan dalam skala lingkup kecil, yaitu saudara sedarah, ataupun saudara sepersusuan, ataupun saudara senasab, tetapi melainkan melintasi batas, melintasi sekat-sekat primordial, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Dimanapun kita berpijak di atas muka bumi ini, disitulah kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan disinilah kita harus mencintai saudara kita sesama bangsa, sesama seagama, sesama Islam, yang sekalipun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda negara, yang dengan demikian maka seorang muslim harus mencintai saudaranya dengan sebaik-baik cinta yang tiada lain adalah penuh pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada redaksi la yu'minu, yang artinya adalah tidak beriman. Maksudnya adalah tidak sempurna iman seseorang. Maknanya adalah seseorang yang beriman, meyakini keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan memperhatikan persoalan yang hal-hal yang kecil, hal-hal yang sangat sederhana. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bila mana kita mencintai saudara kita dalam sebuah hal yang sederhana adalah memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh saudara kita, yang menjadikan itu sebuah urgen yang sangat mendesak yang harus disegerakan untuk dibantu, maka kita mencintai saudara kita dengan membantu. Sebagaimana tentu kita juga ingin dicintai oleh saudara kita, sama halnya, sama ada kita juga ingin dibantu pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan ini salah satu dari ciri tandanya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun sahabat sekalian berada, kita sejenak beristirahat dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang sempurna yang mengakar dalam hati seorang muslim tiada lain adalah menjadikan seorang muslim baik perangainya, akhlaknya, luhur budi pekertinya, dan sangat menyayangi serta mencintai saudara muslim. Dan juga bentuk kecintaan terhadap saudaranya yang tiada lain adalah mencintai kebaikan bagi saudaranya,
sebagaimana dirinya ingin mencintai kebaikan. Dan juga menghindarkan saudara kita dari keburukan sebagai bentuk manifesto cinta kita kepadanya. Sebagaimana diri kita tentu ingin dijauhkan dari sebuah kebahayaan, kezaliman yang tidak menguntungkan bagi diri pribadi kita. Seorang mukmin tidak mau melihat seorang saudaranya dalam hal kecil terombang-ambing dalam kesulitan, dalam hal kelaparan, dalam hal utang piutang, dan dalam hal segala bentuk kebaikan yang lainnya, sehingga dituntut seorang mukmin agar bersegera menunjukkan rasa persaudaraannya yang tidak tersekat oleh batas-batas suku, batas-batas perbedaan bahasa dan lain sebagainya. Dimanapun seorang saudara muslim dengan muslim lainnya bersegera untuk memberikan bantuan, bersegera untuk memberikan kemaslahatan yang terbaik bagi saudaranya, sebagaimana dirinya adalah ingin tentu sebagaimana dia lakukan terhadap saudaranya tersebut. Dan juga salah satu bentuk cinta terhadap saudaranya yaitu adalah bersegera ketika mendapatkan saudaranya lalai, yaitu dengan memberikan nasihat. Karena dengan nasihat tersebut tiada lain adalah sebuah bentuk perhatian seorang mukmin terhadap saudaranya. Mengapa demikian? Karena bila mana seorang mukmin melihat saudaranya terjatuh dalam kubangan dosa, kemaksiatan, dan tentu ia tidak rela bila melihat hal tersebut dan menimpa saudaranya, sehingga dia bersegera untuk menasihati saudaranya yang lalai tersebut. Karena bila mana dia acuh tidak acuh, cuek bebek, dan hanya mementingkan dirinya sendiri, maka ini adalah bentuk tidak memiliki perhatian terhadap saudaranya, yang artinya dia sama sekali tidak mencintai saudaranya, karena menginginkan, bahkan senang, wal'iyadzubillah, bila mana saudaranya tertimpa musibah maupun tertimpa ujian yang lainnya. Maka seorang mukmin tidak akan pernah berdiam diri, tidak akan mau diam saja pada saat terjadi kemaksiatan yang menimpa terhadap saudaranya tersebut. Maka dia segera menasihati, yang tiada lain adalah untuk kebaikan dirinya sendiri dan kebaikan saudaranya, agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nasihat tersebut, seorang saudara yang dinasihati dan menerima terhadap nasihatnya, yang secara tidak langsung ia bersyukur kepada Allah atas persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan dan keislaman. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, bahwa dan bentuk lain halnya adalah segera memaafkan dan segera meminta maaf kepada saudaranya, sebagaimana ia juga ingin dipenuhi hak-haknya daripada saudara yang tersebut. Bila mana dia mendapatkan saudaranya menzalimi dirinya, kemudian dia memaafkannya dan tidak mendendam kepadanya, sekalipun apa yang dilakukan saudaranya terhadap dirinya itu menyakitkan baginya, dan bahkan boleh jadi tidak akan bisa dilupakan seumur hidupnya. Namun bila mana seseorang meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala,
yang telah menciptakan dirinya dan saudaranya menjadikan seorang mukmin, dan nikmat iman yang terbesar yang tentu dia meyakini bahwa dia bersegera untuk memaafkannya tanpa menyimpan dendam, tanpa ada lagi kata-kata yang seolah-olah memaafkan tetapi masih belum bisa memaafkan. Dengan demikian, pada saat permohonan maaf diucapkan oleh kita, maka ini artinya adalah menyelamatkan saudara kita, membebaskan saudara kita daripada perbuatan tersebut yang ditimpakannya kepada kita, sehingga dengan permaafan tersebut akan terbuka hatinya, akan terbuka pintu yang terdapat dalam hatinya, sehingga dia akan terbuka pintu hidayahnya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang kedua kali, yang ketiga kali, bahkan kepada yang lainnya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendatangi orang yang suka didatanginya. Sahabat Zakat TV yang budiman, dalam hadis ini bahwa betapa indah ajaran Islam yang begitu memiliki nilai-nilai universal, rahmatan lil alamin, sehingga tentu ini adalah menjadikan bahwa iman kepada Allah dan hari akhir salah satu wasilah bagaimana dengan beriman kepada Allah dan hari akhir seorang mukmin meyakini dan mengimani bahwa agar senantiasa mendatangi saudaranya yang disukainya, yang dicintainya, sehingga dengan demikian ini adalah salah satu jalan yang selangkah lagi insya Allah menuju surganya. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, sekarang kita istirahat dan insya Allah kemudian akan kita lanjutkan kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV rahimakumullah wa ra'akum. Dalam hadis tersebut kita dapatkan bahwa keimanan yang sempurna menciptakan masyarakat yang bersih dan berwibawa, karena tiada lain adalah mendorong bagi setiap muslim agar senantiasa berusaha membantu orang lain, berusaha membantu saudaranya sendiri. Dengan demikian yang tiada lain adalah untuk meringankan beban saudaranya tersebut. Bagaimanapun ketika seseorang mencintai dan cintanya berasaskan hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat duka, pada saat suka, ia mencintai saudaranya tersebut dengan membantu, dengan menolong, dengan memperhatikan, dengan waktu yang dia dimiliki, dia berikan sepenuhnya, dia cintai sepenuhnya tanpa ada rasa pamrih. Namun sebaliknya, jika dia hanya mencintai saudaranya atau orang lain sebatas karena ada udang di balik batu,
sebatas karena ada keinginan di balik itu, maka pada saat apa yang dia tidak dapatkan dari saudaranya, maka dia sama sekali tidak akan pernah bisa mendapatkan tersebut. Apabila kita mencari seorang saudara, mencari seorang sahabat, dan bila kita mencari mereka yang tidak memiliki aibnya, ataupun yang tidak memiliki kekurangan, maka dia sama sekali tidak akan pernah mendapatkan seorang teman. Maka kekurangan, aib yang terdapat dalam saudaranya, yang terdapat dalam orang lain, saudara kita, harus kita jaga, harus kita tutup, agar tidak diketahui oleh orang lain. Cukuplah kita, bila mana itu dengan terpaksa kita dengan secara tidak sengaja mengetahuinya, bahkan bukan boleh jadi dengan permintaan saudaranya tersebut, maka kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilupakan terhadap aib tersebut. Karena mengapa? Karena takut bila kita lupa, dengan semena-mena kita menyebarkan keburukan, aib, kejelekan yang menyebabkan orang tersebut jatuh wibawanya di hadapan orang lain. Seorang mukmin yang mencintai saudaranya itulah yang menutup auratnya, aibnya, kejelekan maupun keburukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penutup atas segala hal keburukan kejelekan tersebut. Maka apalagi kita manusia yang hanya kita ciptaannya, yang hanya kita makhluknya, yang tidak terlepas daripada salah maupun dosa, maka bentuk manifestasi cinta kita terhadap saudara kita yaitu adalah untuk menutup dan tidak menyebarkan aib tersebut kepada orang lain. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini kita dimohonkan untuk berta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, agar kita senantiasa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kenapa? Karena dengan demikian ini adalah menunjukkan jati diri seorang mukmin yang senantiasa bekerja sama, yang senantiasa memberikan pertolongan, yang senantiasa mengutamakan kepentingan saudaranya yang muslim, yang mengutamakan saudaranya seiman dan seagama daripada yang lainnya. Karena itu adalah sebuah bentuk keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia aplikasikan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua menyadari betapa pentingnya persaudaraan dalam Islam. Al-ukhuwah al-islamiyah ini memiliki rasa persaudaraan yang ruang lingkupnya lebih luas. Dan tidak sekedar Indonesia, tidak sekedar daerah saja, tetapi lebih daripada itu persaudaraan Islam sedunia, yang salah satu bentuknya adalah dengan mendoakan. Mendoakan saudara kita secara gaib, secara tidak diketahui oleh saudara kita. Oleh Imam Al-Albani menyebutkan salah satu sebagai tanda diijabahnya doa kita, insya Allah. Baik sahabat Zakat TV yang budiman, mudah-mudahan kiranya apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat bagi diri kita dan kita semuanya. Dan mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghdina bifadlika amman siwak. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri, min 'adzabin nar, wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, ini yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah kita berjumpa kembali pada episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.